Sebenarnya kuncinya itu ada pada bimbingan makro dan produksi makna secara langsung. Nah, di sini hadis qudsi itu Nabi itu bertindak seperti transmisi langsung. Allah menyampaikan gagasan ilahiyah langsung kepada Nabi, ke hati Nabi. Kemudian Nabi membungkus ide gagasan tersebut menjadi kosakatanya sendiri. Maka pada hadis qudsi itu awalnya sering diriwayatkan dengan seperti Allah berfirman. Berbeda dengan hadis nabawi yang semuanya itu bagaimana ya, spontan gitu. Maksudnya begini, karena Nabi itu bermasyarakat hidup dengan sahabat, jika terjadi konflik, disitulah Nabi mulai menganalisis masalahnya bagaimana beliau juga tetap menjaga perasaan para sahabat-sahabatnya. Kemudian disitulah Nabi mengolah bagaimana caranya menyelesaikan konflik di antara sahabat tersebut. Maka terjadilah langsung spontan apa yang diriwayatkan dari Nabi itu menjadi hadis nabawi. Oke, saya ulang sekali lagi dengan menggunakan analogi. Kalau hadis qudsi itu kita ibaratkan seperti CEO yang menghubungi manajernya. CEO tersebut mengabarkan bahwa terdapat peraturan tertentu atau terdapat pemberitahuan yang umum yang disampaikan oleh manajer. Nah, disitulah manajer memberitahu pada pegawai-pegawai yang lain bahwa CEO telah mengatakan kepada saya bahwa nanti sore ada begini, kita ketentuannya ini. Nah, kalau di hadis nabawi kita ibaratkan bahwa manajer tersebut yang sudah terbiasa bersama para pegawainya, bersama kegiatannya, dan tentunya manajer tersebut tahu jelas gitu, karena manajer ini juga dibimbing langsung oleh CEO tersebut. Jadi manajer ini sudah tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana peraturan yang ada di dalam perusahaan tersebut, ketentuan-ketentuan apa aja dia tuh sudah hafal gitu. Jadi apa yang akan dilakukan dia, apa yang akan dikatakan dia pada pegawai-pegawai itu tidak akan melenceng dari peraturan yang CEO tersebut buat untuk perusahaannya tersebut. Jadi sumbernya dari Allah dan lafadznya dari Nabi Muhammad itu bukan perselisihan atau kontroversi seperti apa yang telah saya jelaskan tadi. Memasuki poin ketiga, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi itu sama-sama bukan mukjizat, karena itu olahan katanya sendiri, berbeda dengan Al-Quran yang memang itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Jibril, yang memang dari semuanya itu tidak bisa diterima oleh manusia seperti biasanya. Berbeda dengan hadis yang sama-sama dikelola oleh kata-kata sendiri seperti manusia-manusia lain pada umumnya. Memasuki poin keempat, yaitu membacanya bukan ibadah. Berbeda dengan Al-Quran, karena seperti yang saya telah jelaskan bahwa hadis ini apa yang dikeluarkan dari perkataannya Nabi Muhammad. Namun dalam hadis ini bisa saja kita membacanya itu mendapatkan pahala apabila kita membacanya itu dengan tata krama. Contohnya seperti sebelum kita membaca hadis, tentunya kita mengambil wudu, kita berpakaian bersih, kita menghadap kiblat, kita menghargai hadis tersebut, kita menghargai perkataan Nabi tersebut.
dengan niat juga untuk menghargai nabi tersebut sendiri. Insya Allah dari situ kita juga dapat pahala dari mengagungkan Nabi Muhammad. Memasuki poin yang terakhir, yaitu boleh menyentuh hadis bagi yang berhadas. Jadi kalau kita pakai analogi, misalkan Al-Quran itu kan dibacanya aja harus terdapat syarat-syaratnya atau ketentuan-ketentuan yang sebelumnya kita harus mempunyai wudhu, dan kalau misalkan sopan santunnya, tata keramanya kita harus sopan, menghadap kiblat, menutup aurat dan segala macam dan lain-lain. Itu tuh seperti undang-undang yang gimana ya, yang disimpan oleh suatu negara, kayak buku besar yang disimpan oleh suatu negara yang dibacanya di dalam upacara-upacara tertentu. Nah, berbeda dengan hadis. Hadis itu seperti perkataan-perkataan yang ditulis hanya di buku catatan, buku note atau memo. Jadi di dalam memo tersebut itu boleh dimasukkan ke dalam kantong, boleh dibawa ke sini, boleh dibawa kemana saja. Berbeda dengan tadi buku yang hanya dikeluarkan saat upacara. Mungkin cukup dari materi yang saya sampaikan, selebihnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya di kelompok 3. Saya mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak pantas atau masih banyak kesalahannya. Sekali lagi saya minta maaf. Sekian dari saya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.